Hai guys, jadi aku kali ini mau menceritakan experience aku ketika menonton film sore. Nah, biasanya aku nonton itu di XX1 dan lain-lain, tapi kali ini aku nontonnya di Sam Studio. Nah, kebetulan aku nontonnya di Sam Studio yang ada di Kota Solo gitu. Nah, menurut aku disclaimer dulu sih ya, aku itu sebenarnya udah nonton web seriesnya Sore. Tapi aku nonton itu bukan karena aku udah tahu dari awal, melainkan ketika aku nonton Sila Dara di podcast, terus aku merasa bahwa kayaknya ini film tuh menarik deh, kayak gitu. Makanya ketika udah rilis, aku pengen nonton. Tapi aku mikir, kayaknya aku harus nonton web seriesnya dulu, gitu. Setelah aku nonton web seriesnya, aku merasa bahwa, wow, ini sepertinya tuh bisa membawa makna yang lebih dalam kalau dibuat film, gitu. Maka dari itu aku nonton filmnya. Nah, untuk di Sam Studio sendiri itu tiketnya aku beli 35 itu waktu weekend. Kalau hari biasa aku kurang tahu ya guys. Terus ketika film sore dimulai, adegan-adegan awal ketika Jonathan yang diperankan oleh Dion Miyoko itu mulai muncul, aku ngerasa kayak kenapa ya si Jonathan ini itu punya part lumayan lama di bagian depan gitu, yang menunjukkan aktivitasnya dia seluruhnya. Itu yang membuat aku bertanya-tanya, apa yang membuat dia spesial gitu. Terus setelah itu di pertengahan mulai muncullah si Sore ini, dan dia memperkenalkan sebagai, hai, aku Sore, istri masa depan kamu, kayak gitu. Ketika itu langsung kayak, apa ini gitu, sama mungkin kayak apa yang dipikiran Jonathan gitu kan. Terus alurnya menurut aku sangat nggak bisa ketebak, meskipun aku udah tahu alur dari web seriesnya, ternyata di filmnya itu beda banget. Aku proud banget sih sama kru produksinya, sama aktris aktornya, sama Yandi Lorennya juga, kayak bisa mengemas web series sore menjadi film sore itu yang sangat menyenangkan gitu. Menyenangkan dalam artian film Indonesia tuh belum pernah ada yang kayak gini gitu guys. Biasanya alurnya tuh langsung ketebak, terus biasanya tuh ya perasaannya tuh cuman wow, keren kayak gitu. Sedangkan ketika aku nonton film Sore, Istri dari Masa Depan, aku merasa banyak hal yang deket sama diri aku, deket sama lingkungan sekitar aku, yang itu bisa dibawa ke sebuah film dan itu menjadi lebih muncul maknanya gitu. Terus kalau ada yang bilang kalau film Sore itu bukan film romansa-romansaan, menurut aku bener, karena ketika aku nonton yang ditunjukin itu bukan romansa yang romantis banget gitu, bukan, tapi bagaimana kita untuk membangun keharmonisan, kita membangun koneksi dengan pasangan kita, dengan alam, lewat cara kita sendiri. Dan itulah yang ditunjukkan dari film Sore menurut aku gitu ya. Dan itu adalah point of view yang baru untuk perfilman Indonesia. Terus adalah beberapa part alur yang menurut aku kayak, kapan nih selesainya kayak gitu. Kebetulan aku nonton sama pasangan aku juga, dan dia juga ngomong kayak gitu lah, kapan selesainya kalau gini terus kayak gitu. Nah, ketika itu aku sempet berbes nangis guys, karena aku merasa wah, perjuangan Sore itu gak main-main gitu loh. Dia tuh saking punya rasa cinta yang besar, rasa untuk menyelamatkan, dan dia itu berani untuk melewati waktu-waktu itu kayak gitu. Dan menurut aku ini tuh bisa relate dengan dunia sekitar kita, dan orang-orang sekitar kita, yang beberapa orang tuh memang dia rela untuk berjuang, rela untuk melakukan sesuatu untuk pasangannya kayak gitu. Dan mulai dari pertengahan sampai akhir itu aku sering beberapa kali berbes gini guys, kayak yang mengena banget maknanya kayak gitu. Terus yang bikin alurnya makin gak ketebak itu adalah ketika Jonathan bertemu dengan Sore di saat ini gitu, dan sangat mind blowing. Pokoknya kalian tuh harus nonton sih, kalau kalian belum nonton, kalian harus nonton, karena menurut aku film ini tuh bukan sekedar wow keren, tapi wah, gue bisa ngerasain haru, bisa ngerasain seneng, bisa ngerasain takjub, bisa merasa bersyukur banget kayak gitu. Dan itu menyadarkan kita bukan cuma tentang romansa, tapi tentang pola hidup, tentang lingkungan alam kita. Pokoknya banyak banget yang bisa kita petik gitu. Dan setelah nonton film Sore itu, aku yang biasanya nonton film romansa pun kayak aku nggak pernah nanya gimana filmnya kayak gitu, aku jarang banget, hampir nggak pernah. Tapi setelah nonton film itu, aku tanya ke pasangan aku, gimana menurut kamu kayak gitu. Terus dia bilang worth it sih, nggak nyesel buat nonton kayak gitu. Itu yang apa ya, menurut aku bisa membangun koneksi juga gitu dengan orang yang kita ajak nonton. Keren
keren banget sih guys gitu. Terus setelah aku nonton film Sore, aku sempat baca-baca di media sosial, terus orang-orang sekitar aku itu ada yang nonton Sore itu 2 kali. Terus dalam pikiran aku, kenapa ya mereka nonton 2 kali kayak gitu kan. Nah terus habis itu, apakah ada point of view lain yang mereka temukan gitu kan. Terus akhirnya aku kepikiran, pengen deh nonton 2 kali. Cuman sampai saat ini aku belum jadi nonton guys gitu. Jadi aku belum tahu nonton kedua kalinya jadi atau enggak ya kayak gitu. Cuman kayaknya aku pengen tahu deh, ada rasa atau makna yang beda atau enggak gitu. Dan setelah aku nonton film itu, terus aku juga nonton beberapa behind the scene-nya mereka, terus ngikutin Instagramnya juga. Terus aku merasa bahwa wah, film ini tuh nggak main-main gitu loh guys. Bukan cuman sekedar yuk kita bikin film apa kayak gini, itu enggak. Bener-bener ada cerita di balik semua itu yang bikin aku semakin amazed, semakin wow, semakin gue rasa film Sore harus makin terkenal, makin banyak yang nonton kayak gitu sih, masuk box office kalau bisa gitu. Sekian, itu cerita aku setelah nonton film Sore ya guys. Bye.